Hai semuanya, selamat malam. Energi general, bahas tentang apa ya? Aku mikirnya tadi bahas tentang love life, khususnya untuk seseorang yang menjadi takdirmu. Itulah. Aku sebelumnya emang gak pernah bikin tema cinta, jarang. Bahkan di konten pun cuman ya setahun bisa sekali apa 2 kali gitu. Tapi gak apa-apa ya, kita coba aja. Temanya yang ditakdirkan untuk kamu. Kita langsung mulai aja dari spirit. Siapa sih seseorang yang emang ditakdirkan buat kamu gitu. Oke. Wow. Practice compassion. Seseorang yang mau ditakdirkan untuk kamu, ini adalah sebenarnya orang yang sudah melatih ke dalam dirinya dulu, melatih kasih sayang untuk dirinya, mencintai diri sendiri gitu ya. Terus juga aku lihat di sini dari energinya pun dia banyak sekali mengalami perubahan-perubahan, transformasi dalam kehidupannya. Bisa jadi orang ini adalah dulu sisi percintaannya banyak sekali pengkhianatan gitu ya, disakiti sama seseorang gitu ya, dan itu lumayan agak membekas, membuat dia ngerasain painful gitu, yang pada akhirnya orang ini kayak langsung mencoba untuk belajar memberikan sesuatu berupa kasih sayang ke dirinya sendiri gitu. Jadi otomatis orang ini yang ditakdirkan buat kamu kedepannya juga bisa memberikan kasih sayangnya sama kamu gitu, langsung praktek gitu, langsung action gitu ya. Mungkin orang ini tuh bukan yang tipe romantis, tapi dia actionnya tuh ada gitu. Jadi dia nunjukin kasih sayangnya nih langsung jalan, langsung gerak gitu, bukan yang menye-menye gitu ya. Bukannya menye-menye romantis gitu, tapi dia jalan gitu actionnya. Oke, mungkin ini ada kaitannya juga dengan angka 6. Kalian yang lahir di tanggal 6, tanggal 15 mungkin. Ada yang life path-nya 6, life path-nya 6 gitu ya. Angel number 666, 1515 gitu ya. Ambil yang resonate aja. Oke. Seseorang yang ditakdirkan untukmu, dia adalah orang yang jujur menyampaikan perasaannya. Jadi nggak ada yang namanya poles-poles manis gitu ya. Jujur apa yang dia rasakan gitu. Kalau dia lagi nggak suka, ngomong nggak suka gitu ya. Sama ya mungkin ada kelakuan kita yang dia nggak suka, ya dia bakal ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya orang ini adalah orang yang selain mencintai dirinya, dia juga mencintai orang-orang sekitarnya, mungkin dari keluarganya gitu ya. Mungkin kalau di sisi bisnis dia sayang sama karyawannya kayak gitu ya, terus sayang juga sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan dia gitu. Cuman orang ini tuh tipikal orang yang tegas gitu ya, nggak bisa yang poles-poles manis gitu. Dia kalau bilang A, A, B, B gitu ya.
Jadi dia speak the truth gitu ya, apa yang dia rasain kayak gitu ya. Tapi cintanya ini tuh sangat luas gitu ya. Ketika dia mampu mencintai dirinya, mampu mencintai orang sekitar, terlebih keluarganya gitu ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dia. Ini simpelnya ya, dia juga akan menunjukkan cintanya sama kamu ke depannya gitu ya. Orang ini sih lumayan action, cuman ya gitu, nggak yang tipe kalau romantis. Dan kita lihat lagi dari kartunya. Spend quality time together. Ya, aku juga tadi udah ngerasain energinya bahwa orang ini kedepannya adalah orang yang mementingkan komunikasi gitu ya. Dia bakal spending time gitu ya, menyempatkan waktunya berkomunikasi. Ya kalau misalnya jarak jauh nih, dia akan sempetin waktunya buat ngubungin kamu gitu ya. Atau dia juga nanti bakal ngajarin satu sama lain tuh harus bisa saling respect. Terutama ini juga menyangkutnya dia tipikal orang yang gak mau main-main lagi gitu ya. Jadi ketika dia mau menunjukkan keseriusannya, ya kamu juga harus coba tunjukin hal itu gitu. Dia tipikal orang yang gak suka tarik ulur. Kalau misalnya kamunya gak suka, ya udah is okay, gak suka kayak gitu ya. Dan aku juga melihat energinya, dia tipikal orang yang bakal selesain konflik di antara hubungan kalian nanti. Kalau misal kalian lagi berantem, ada masalah, ya sebelum matahari terbit besok ya udah harus kelar hari ini kayak gitu. Tipikalnya nggak mau yang mengulur-ngulur gitu ya, apalagi dia tipikal orang yang mau hubungan ini jangka panjang, jadi komunikasinya harus bener. Aku ngeliat energinya gitu. Dan pada saat kalian berdua ini nanti quality time di sisi komunikasi, harapannya juga dengerin orang yang bicara gitu ya, listen and talk gitu each other. Jadi gak ada yang namanya main gadget gitu ya. Jadi pada saat nanti kamu berbicara sama orang ini gitu ya, atau emang ketemuan gitu, kalian tuh emang bener-bener pakai waktu kalian buat quality time komunikasi gitu. Bahkan orang ini gak segan-segan nyamperin kamu dari jarak jauh, walaupun dia kerja di kota mana, kamu di kota mana gitu ya. Dia bakal sempetin waktunya dia untuk cuti mungkin gitu ya, ngambil liburan gitu ya, demi kamu gitu. Jadi harapannya jangan sia-siakan kepercayaan gitu ya. Terutama ini juga dia orangnya nggak suka yang main-main, yang aku bilang tadi gitu ya. Oke, bottom of the deck-nya aku kalau bisa baca energinya, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them gitu. Dia orangnya memiliki aksi yang tadi aku bilang ya. Orangnya bukan yang cuman tipikalnya bukan yang manis-manis sih, manis-manis di omongan, enggak gitu. Dan aku juga melihat orangnya memiliki sisi yang tegas. Jadi kalau menunjukkan kasih sayangnya sama kamu nanti ya lewat tindakan gitu ya. Nih, kayak dia bilang aku ada nih, hadir di sini gitu ya. Kalau kamu emang lagi butuh bantuan orang ini gitu ya, entah kenapa tiba-tiba dia akan ada gitu di samping kamu gitu ya. Tapi asalkan kamunya ini terbuka gitu ya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan even pun aku juga baca energinya, ini kalau ada sesuatu hal yang kamu tutup-tutupin, ya dia tahu gitu. Jadi ini beberapa sebagian dari kamu yang nonton video aku, ini ada yang hubungan soul connection juga gitu ya, entah twin flame atau soulmate kayak gitu. Karena walaupun kalian berjarak,
ya dia bisa ngerasain apa yang lagi kamu rasain gitu, jadi nggak bisa bohong. Angka terkait, aku melihat ada angka 10-10, angka 7. Mungkin kalian kelahiran di tanggal 10 gitu ya. Atau kalian hari ini lihat angel number 10-10. Kayak gitu. Angel number 7, life path 7, life path 1 gitu ya. Aku ngeliat sih energinya ada seperti itu. Take with resonate buat teman-teman yang lihat ya. Oke, kita cek dari kartu tarotnya. Yang ditakdirkan bersama kamu. Siapa sih orang ini sebenarnya? Yang ditakdirkan bersama kamu adalah orang yang dulunya mengalami jatuh bangun di hubungan, yang seperti aku bilang tadi di awal. Terus berani melangkah, bangun dari keterpurukan, dia bangun pondasi, memulai awalan yang baru, belajar untuk survive gitu ya. Sampai dia tuh kayak belajar meyakinkan dirinya setelah yang terjadi di hubungan yang kemarin, akan ada hal-hal baru yang mau Tuhan atau semesta kasih di hubungan ini gitu. Dan kemungkinan beberapa dari kalian pun ada yang fondasi hubungan percintaannya dulu diawali dari sama-sama kalian memiliki rasa sakit hati gitu ya, trauma suatu relationship. Aku melihat begitu. Dan di sini kayak kalian tuh berani melangkah maju, mencoba, dan bahkan aku ngerasa kalian satu sama lain tuh sama-sama saling menghealing, memperbaiki gitu ya. Kalau misalnya dia down, ya kamu bantu dia ngehealing, atau vice versa sebaliknya. Karena aku ngerasain salah satu gitu ya, ada yang bantu ngehealing si pasangan kalian, vice versa, bisa kamu bisa dia ngehealing kamu, bisa kamu yang ngehealing dia gitu. Oh ya bener. The Tower ini konteksnya kalau aku ngerasain gak hanya percintaan aja, bisa juga koneksi hubungan dia sama keluarga, sama orang sekitar, pertemanan. Yang dia nih tipikalnya orangnya setia, baik, tapi kepercayaannya dihancurkan gitu. Jadi ketika orang ini yang ditakdirkan untuk kamu ini datang, pelajari dulu energinya gitu ya. Bisa jadi dia ini banyak memantau atau banyak melihat dulu dari sisi kepribadian kamu, atau dia ini tipikal orang yang tidak terbuka, bukan karena dia memiliki topeng kejahatan buat kamu, bukan, tapi emang karena ini dia memiliki trauma gitu, atau kamunya ini memiliki trauma. Ini bisa vice versa ya pembacaannya ya, bisa terbolak-balik. Dan itu aku ngerasain benar-benar hancur banget dia di situasi hubungan gitu, sehingga ketika dia ngebangun lagi gitu ya pondasi dari segi percintaan, hubungan dia sama keluarga, hubungan dia sama pertemanan, itu sangat susah, tapi dia berhasil karena dia ada kemauan atau tekad untuk melangkah lebih maju gitu ya. Kayak ibarat dia juga aku juga ngerasain energi karirnya bagus gitu. Jadi ketika dia
mampu nge-rebuild karirnya dia lebih baik, finansial dia lebih baik, biasanya percintaan akan mengikut sih gitu ya. Percintaan yang hadir lebih baik itu bisa juga karena dia juga memiliki tekad dari sisi pekerjaan, dia berusaha, dari sisi finansial dia berusaha gitu ya. Oke, kita lihat lagi yang ditakdirkan untuk kamu. Duel ya, aku ngerasain orang ini seiring berjalannya waktu mengamati kamu, melihat kepribadian kamu gitu ya, bahkan mau menghindar seperti apapun ini tetap ketarik ke kamu. Aku ngerasain ini emang ada soul connection deh, beberapa aja gitu ya. Ini kan pembacaan general, luas ya gitu. Ini ada soul connection deh, aku ngerasain kayak gitu ya. Tapi it's okay, gak apa-apa. Soul connection ini sebenarnya bisa melatih kamu untuk berkembang, bertumbuh. Ya syukur-syukur emang dia ini emang ditakdirkan buat kamu gitu, jodohnya kamu kayak gitu. Cuman pertemuan kamu nanti dengan orang ini tetap lebih mengutamakan cinta diri sendiri dulu kayak gitu ya. Duel ini juga sebenarnya kayak mengajarkan atau merepresentasikan gitu ya, orang-orang yang atau seseorang yang ditakdirkan untuk kamu ini adalah orang yang baik secara adab gitu ya. Dan aku bilang tadi dia tipikal orang yang tegas gitu, tegas tapi sayang sama kamu gitu ya. Act of service-nya tuh jalan gitu, jadi bukan yang cuman ngomong doang tapi dia action gitu. Nah kamu tinggal pilih dah, kamu tuh mau yang tipikal kayak gimana kalau di suatu hubungan. Kamu lebih memilih orang ini cuman romantis di mulut aja, atau kelihatan agak kaku tapi actionnya jalan gitu ya. Aku lihat kartu The Devil. The Devil ini bukan sesuatu yang buruk karena aku ngelihat tebaran kartu yang lainnya bagus. Orang ini bisa memiliki sifat ketergantungan ke depannya sama kamu gitu. So, hati-hati gitu ya. Jangan mempermainkan. Kalau kamu memang gak suka, bilang gitu ya. Tapi kamu juga ketarik sih, ini aku lihat The Devil ini ya. Energi The Devil, energi Ace of Swords juga gitu ya. Aku ambil yang The Devil deh. Ini adiksi gitu ya. Mohon maaf, energinya juga candu yang ditakdirkan sama kamu ini. Ini tuh nanti aku ngerasain ini bondingnya kuat banget loh kalian. Koneksinya tuh sangat kuat banget, entah twin flame atau soulmate gitu ya. Tapi kalian jangan patokan sama label twin flame gitu. Kalau twin flame tuh sebenarnya dia lebih ke cinta secara spiritual, pertumbuhan diri, perkembangan diri gitu ya. Ada Ace of Swords, komunikasi harus nomor 1 gitu ya. Ada sesuatu yang tidak jujur diselesaikan, atau permasalahan diselesaikan hari itu juga. Dan dia juga adalah sisi orang yang bijaksana gitu ya, orangnya agak tradisional banget gitu ya. Bisa jadi ini juga dia dari suku-suku yang adatnya agak kental kayak gitu. Ini sisi spiritualnya bagus, dan memang kalian aduh maaf ya ketawa, ini udah ditakdirkan loh, kalian emang bener-bener takdir. Karena ada kartu di Hierophant nih, aku lihat belakangnya gitu ya. Dan bisa jadi nih ke depannya kalian tuh kerja sama bareng gitu ya. Entah secara sisi spiritual nih kalian kerja bareng gitu ya, mungkin untuk menyembuhkan orang-orang, atau yang punya usaha atau pengusaha ini kalian kedepannya kalau jadi suami istri nanti bisa jadi tim kerja yang kompak dan solid. King of Pentacle
orangnya finansialnya bagus, stabil gitu. Bagus nih belakangnya ya. Kemungkinan memang udah takdirnya kalian gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu yang lainnya. Dari angel romance-nya apa yang mau disampaikan. Dari angel romance-nya apa yang mau disampaikan, yang ditakdirkan untuk kamu. Wih, maaf. Wedding. Kedepannya nih kalian akan menikah sama orang ini ya. Energi pernikahannya kuat. Karena tadi aku ngeliat ada kartu di Hierophant, ada the devil. Dia memiliki adiksi yang kuat sama kamu. Tapi adiksinya ini karena ada kartu di Hierophant tadi, karena dia ketarik gitu energinya, atau kamu ketarik energinya, kayak ngerasain ini tuh kayaknya jodoh gue deh. Ini tuh orang yang bakal jadi suami aku atau istri aku gitu. Dan ini terkonfirmasi sama kartu ini ya, wedding gitu. Aminkan ya untuk sesuatu hal yang positif. Cuman orang ini aku lihat energinya secara luas nggak romantis gitu kak, nggak romantis orangnya. Oke, kita lihat lagi. Very very soon. Aku ngeliatnya malah very very soon. Ya, bukan very soon. Waktunya deket banget. Kemungkinan bisa 2 atau 3 bulan lagi. Dan yang benar-benar paling lambat banget ya, akhir tahun ini. Gitu. Atau kalian sudah kenalan ya sama orang ini, tapi komitmennya bisa keputusannya di akhir tahun ini gitu. Tapi balik lagi, ini energi general gitu ya. Ketika kamu bisa menaikkan vibrasimu gitu ya, vibrasi cinta kasih, karena bukan orang ini aja, dari kamunya juga gitu ya, harus naikin vibrasi gitu ya. Kayak gimana kamu memulai cinta dulu sama dirimu sendiri gitu ya. Terus kayak gimana kamu juga bisa menebarkan cinta kasih ke yang lain gitu ya, seimbang gitu. Karena seiring berjalannya waktu, energi cintamu tuh naik ya, kamu nggak kejar-kejar orang ini datang gitu tiba-tiba, kaget, mengagetkan gitu ya. Bisa jadi orang ini datangnya tiba-tiba. Aku ngerasanya gitu sih energinya. Ini energi nikahnya kenceng ya, aku ngeliatnya. Karena tadi di tarotnya juga ada kartu The Hierophant juga. Ini hubungan yang sudah direstui sama Tuhan gitu. Wah, oke. Ini energinya kuat, buru-buru pengen keluar. Yang nonton nih excited kayaknya. Oke, aku lihat ya. Express your love buat kalian gitu ya, terutama misalnya ya dari sisi aku ya, cewek-cewek maskulin gitu. Kadang kita suka malu ngungkapin perasaan cinta karena dulu mungkin kita disakitin, atau orang ini juga orang yang ditakdirkan untuk kamu juga dia sulit mengekspresikan cintanya. Cuman di sini sih pesannya, jalanin aja komunikasi terus-menerus gitu ya. Kalian tuh perlu flirting gitu ya, genit-genit gitu untuk mancing dia, karena dianya nih tipikal orang yang agak-agak pendiam, misterius gitu ya. Susah sisi juga dia cinta sama kamu gitu, tapi dia untuk ngekspresin cintanya tuh agak-agak susah gitu. Atau di sini juga diminta kamunya yang lebih take action untuk mengungkapkan rasa cinta gitu ya. Kalau udah jadi, kalau udah mau deket-deket gitu. Kalau misalnya baru-baru ya
terserah kamu lah maunya gimana gitu. Oke. Ada yang jatuh. Ih, tuh, worth waiting for. Kalau orang ini agak-agak kaku kayak kanebo gitu ya. Ini bagus kok untuk ditunggu orangnya gitu. Bagus gitu karena kan dia sebenarnya lambat ini pun bukannya tidak memberikan kepastian, karena yaitu ya diantara dua pilihan, karena memiliki rasa sakit hati dulunya, trauma gitu ya. Jadi untuk pasangan hidupnya ke depan tuh dia nggak mau yang sembarangan gitu. Jadi ini milihnya bener-bener yang milih banget lah gitu ya, nggak yang mau yang main-main gitu ya. Sama bottom of the decknya ada healing family issues yang tadi aku bilang gitu ya sebelumnya, bahwa mungkin orang ini dia ada konflik dengan keluarga gitu ya. Jadi sehingga hubungan kalian nanti dipengaruhi dari hubungan sama keluarga juga gitu. Jadi kayak disuruh ngebenahin dulu nih hubungan keluarga gitu ya, break pattern apa yang pola-pola di keluarga yang harus disembuhkan, yang harus diperbaiki gitu ya. Nanti sering berjalannya waktu, cinta sejatimu juga atau seseorang yang ditakdirkan masuk dalam kehidupanmu juga akan datang gitu. Datangnya juga yang benar-benar tulus gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu True Love Oracle. Pesannya apa yang mau disampaikan? Love. Ya. Ini kalian satu sama lain harus sama-sama saling mencintai, karena hubungan cinta itu tidak bisa timpang. Jadi harus seimbang, giving and receiving gitu. Bukan karena memang harus kan aku udah ngasih kayak gini, kok kamu enggak, kayak gitu. Jadi harus ada komunikasi, effortnya harus berbarengan gitu ya. Kalau dirasa ya misalnya dalam sisi pekerjaan kalian sibuk satu sama lain, ini udah harus ada penengahnya. Ayo kita quality time gitu ya, ayo kita me time dulu gitu ya, ayo kita jalan-jalan, atau nanti kalian sudah menikah atau lainnya tuh ada honeymoon atau apa gitu ya, untuk jalan-jalan gitu. Ini soalnya perlu gitu ya buat kamu. Oke, aku lihat lagi di sini creativity yang tadi aku bilang, ini kalian nanti akan ada kolaborasi sih. Kolaborasi ini mungkin nggak hanya sebelum menikah aja, tapi setelah menikah malah biasanya bondingnya lebih kuat. Dan kenapa semesta juga mentakdirkan kamu sama dia, karena emang satu sisi kalau dari spiritual tuh ada juga kamu berdua ini ditakdirkan untuk ngehealing orang-orang yang membutuhkan pertolongan kalian, terutama aspek percintaan. Dan aku juga agak membaca ada energi twin flame juga, atau twin flame yang bersatu dalam pernikahan gitu. Cuman kalau hubungan twin flame ini tuh agak berat gitu ya. Biasanya kalau yang bisa sampai menyatu di pernikahan sih, ini nanti mereka bondingnya kuat banget untuk nge-healing. Tapi nggak menutup kemungkinan, maksudnya orang yang nggak ada di hubungan twin flame tuh nggak bisa nyembuhin orang, nggak kayak gitu juga gitu. Cuman mereka nih bondingnya lebih kuat aja gitu. Angka 2 aku juga tadi ngomong angka 7 ya. Angka 7 ini really signifikan juga. Angka 2, triple 2 gitu ya. Emang hubungan kalian tuh di-align sama semesta gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari kartunya. Distorted feminine gitu ya. Ini nggak hanya feminim aja, bisa juga distorted masculine. Jadi emang ada dari sisi kalian yang hancur gitu ya. Cuma nanti satu sama lain orang ini yang akan ngebantu kamu buat ngehealing ini gitu ya, permasalahan ini gitu. Cuman maksudnya ngehealing tuh nggak hanya nggak timpang gitu. Ngehealingnya tuh bertumbuh satu sama lain kayak gitu ya. Angka 9. Deh tuh
distorted maskulin tuh. Jadi emang kalian tuh nanti satu sama lain tuh kayak ngehealing bareng gitu ini, karena emang ya jujur ya, kalau ya kalian yang terkoneksi di pembacaan aku, satu sama lain tuh emang ada sesuatu hal yang harus diperbaikin gitu. Karena kalau nggak diperbaikin, kalian juga mau lanjut ke hubungan jenjang yang lebih serius juga agak susah gitu. Jadi ada pertumbuhan secara spiritual gitu ya. Cintanya kalian ini adalah cinta spiritual yang lebih banyak dominan energinya ya. Yang tadi aku bilang mungkin ini ada energi twin flame atau soulmate kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau bahasa kasar tuh ada sisi-sisi yang rusak secara feminim atau maskulin di energi. Jadi emang harus diperbaiki gitu untuk menuju union, cinta kasih, cinta yang dari Tuhan gitu ya. Pesan dari semesta untuk kamu yang related dengan pembacaan ini sorry to say ya, pembacaannya 30 menit ya. Aku harap sih nggak bosen. Tapi kalau soal cinta kayaknya bisa lebih panjang dibandingin yang lain-lain. Oke, pesan dari semesta gitu ya. Oracle-nya mau bicara apa nih tentang taksir kalian? See the big picture. May you stuck in a situation, look around and learn around. New perspective is indicate gitu. Jadi kamu satu sama lain harus belajar dari situasi yang stagnan gitu ya. Pelajaran apa yang mau diambil sama semesta, apalagi nih yang menyangkut takdir gitu ya. Misalnya soal cinta ya, kamu harus bisa juga belajar dari lingkungan sekitar. Misalnya kamu ketemu pasutri gitu ya, pasangan yang benar-benar dia membangun sisi cinta yang stabil, kasih sayang yang stabil. Jadi kayak kamu tuh harus banyak belajar gitu. Banyak belajar juga dari sekitar, lihat perspektif yang barunya gitu. Bukan lihat dari sisi negatifnya, tapi lihat dari sisi positifnya gitu ya. Oh, aku mungkin di sisi ini ada yang kurang, oke, aku perbaiki gitu ya. Lihat hal kecilnya gitu yang positif, itu yang bisa nanti ngubah kamu ke arah yang lebih baik. Ini banyak deh kayaknya angka 77 dari tadi, really signifikan, 7777 gitu ya. Take a rest, recharge your energy, overwhelmed indicate hard work or overthinking. Tuh perbanyak liburan gitu ya buat kamu gitu. Liburan, terus istirahat, kalau misalnya mau recharge energi ke alam atau ikutin ya kayak semacam apa sih namanya tuh, workshop atau retreat gitu ya. Ya mungkin nanti indikasinya kau bisa ketemu takdirnya kamu itu di pertemuan hal yang seperti ini kayak gitu. Dan di sini juga aku melihat banyak dari kalian tuh yang pekerja keras gitu ya, jadi kayak males meluangkan waktu untuk recharge energi kalian sendiri gitu ya. Bener ya yang aku lihat, yang aku bilang tadi, you are not the same person. Jadi kamu tuh bukan orang yang sama kayak orang lain gitu ya. Ada perubahan dari dalam dirimu, terus ada spiritual awakening juga gitu ya, kebangkitan atau kesadaran secara spiritual. Jadi yang ini yang memantik kamu untuk ngejalanin hubungan atau takdir cinta ke depannya kayak gitu. Yang aku lihat beberapa mungkin di sini dari teman-teman tuh ada yang nggak percaya lagi cinta itu hadir dalam kehidupanmu. Aku lihat tadi angka 333 ya, nanti coba teman-teman cari, mungkin itu sangat signifikan buat kamu. 333, 333, 555 itu ya, angka 5. Cari aja, kalau misalnya ada beberapa banyak dari angel number yang tadi aku bilang itu, berarti emang pesannya buat kamu gitu ya. Dan begitu aja mungkin pesan dari aku, selebihnya kurang lebih mohon maaf gitu ya. Makasih untuk teman-teman yang sudah hadir membaca mendengarkan gitu ya. Mohon maaf kalau aku ngomong masih belibet, kurang baik gitu dalam penyampaian gitu ya, karena aku juga lagi belajar berbicara gitu ya, lagi ngehealing cakra tenggorokannya aku gitu. Oke, itu aja
pesannya dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua untuk teman-teman yang hadir gitu ya. Kamu berkah-berkah berkelimpahan. Untuk yang permasalahan cintanya lagi rumit, lagi ribet gitu ya, atau yang single udah lama gitu, aku yakin kalian akan bertemu jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Oke, see you semua. Bye-bye.